Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya. Saya di sini akan membahas tentang materi sistem persamaan linier 3 variabel atau SPLTV. Nah, sebelum kita mempelajarinya, di sini saya sediakan yaitu problem solving. Di mana soalnya itu adalah bahwa di sebuah toko, Dini membeli 3 buku tulis dan 2 buku gambar dengan seharga Rp39.000. Sedangkan Vita membeli 2 buku tulis dan 5 buku gambar yang sama seharga Rp59.000. Nia juga membeli sebuah buku tulis dan sebuah buku gambar. Berapa rupiah yang harus dibayarkan oleh Nita? Nah, di sini penyelesaiannya itu adalah bahwa di situ ada 2 barang, yaitu barang yang pertama itu adalah buku tulis, yang kedua itu adalah buku gambar. Kemudian dalam penyelesaiannya, ketika dulu waktu di SMP sudah pernah dipelajari yaitu ada materi SPLDV, di mana SPLDV itu terdiri dari 2 variabel. Kemudian di sini penyelesaiannya itu adalah bahwa harga satuan buku tulis itu dimisalkan X, itu variabelnya berupa X. Kemudian harga satuan buku gambar itu kita misalkan itu adalah Y. Kemudian bahwa Dini membeli 3 buku tulis dan 2 buku gambar seharga Rp39.000. Sehingga dari kalimat tersebut kita bisa membentuk yaitu sistem persamaan liniernya, yaitu adalah 3X ditambah 2Y sama dengan 39.000. Itu adalah persamaan yang pertama. Kemudian kalimat yang berikutnya di situ adalah bahwa Vita membeli 2 buku tulis dan 5 buku gambar seharga Rp59.000. Sehingga dari kalimat tersebut terbentuk yaitu sistem persamaan liniernya adalah bahwa 2X ditambah 5Y sama dengan 59.000. Sehingga terbentuk persamaan yang kedua. Kemudian dari persamaan 1 dan 2 maka diperoleh yaitu sistem persamaan linier 2 variabel yang tentunya sudah dipelajari waktu di SMP ya. Nah, berikutnya itu adalah definisi SPLTV. Apa sih SPLTV itu? SPLTV itu adalah sistem persamaan linier 3 variabel, adalah suatu sistem persamaan linier dengan 3 variabel. Nah, kemudian ada notasi SPLTV. Di sini ada keterangan bahwa persamaan yang pertama A1X ditambah B1Y ditambah C1Z itu sama dengan D1. Kemudian persamaan berikutnya atau persamaan yang kedua itu ada A2X ditambah B2Y ditambah C3Z sama dengan D2. Kemudian persamaan ketiga itu ada A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Sehingga dengan bahwa A1, A2, A3, B1, B2, B3 sampai C dan D itu adalah merupakan bilangan real. Kemudian A1, B1, C1 dari persamaan pertama itu tidak ketiganya 0. Kemudian berikutnya A2, B2, C2 tidak ketiganya juga 0. Kemudian A3, B3, C3 tidak ketiganya 0. Sehingga dari persamaan tersebut itu diberi keterangan bahwa X, Y, dan Z itu adalah merupakan variabel. Kemudian untuk A1, A2, A3 itu merupakan koefisien variabel X. Kemudian B1, B2, B3 itu merupakan koefisien variabel Y. Kemudian C1, C2, C3 itu merupakan koefisien variabel Z. Dan D1, D2, D3 itu adalah merupakan konstanta persamaan. Nah, itu adalah keterangan dari notasi SPLTV. Pada materi SPLTV,
bahwa SPATV itu mempunyai beberapa metode penyelesaian. Seperti yang sudah dipelajari dulu waktu di SMP, yaitu ada pada materi SPLDV ya. Nah, kemudian bahwa SPLDV itu beberapa metode penyelesaian yang bisa digunakan itu adalah bahwa metode yang pertama ada metode eliminasi, kemudian yang kedua ada metode substitusi, kemudian yang ketiga ada metode campuran, yaitu eliminasi dan substitusi. Nah, nanti di sini saya akan membahas bagaimana cara menyelesaikan SPATV dengan 3 metode tersebut. Ya, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu adalah menggunakan metode substitusi. Kemudian bagaimana caranya sih atau langkahnya dalam menyelesaikan SPATV dengan menggunakan metode substitusi. Untuk penyelesaian langkah yang pertama itu adalah memilih salah satu persamaan yang paling sederhana. Kemudian nyatakan X itu sebagai fungsi Y dan Z, atau Y itu sebagai fungsi X dan Z, atau bisa juga Z itu sebagai fungsi X dan Y. Kemudian langkah yang kedua itu adalah mensubstitusikan X atau Y atau Z yang kita peroleh pada langkah 1 ke 2 persamaan yang lainnya, sehingga nanti akan diperoleh yaitu sistem persamaan linier 2 variabel. Kemudian langkah yang ketiga, setelah menyelesaikan sistem persamaan linier 2 variabel yang kita peroleh pada langkah kedua, yaitu kemudian kita mensubstitusikan 2 nilai variabel yang kita peroleh pada langkah ketiga ini ke salah satu persamaan yang semula. Nah, dari persamaan yang semula itu kita bisa memasukkan dengan memilih persamaan yang pertama, boleh yang kedua atau yang ketiga. Nah, di sini ada contoh. Contohnya itu adalah selesaikan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut. Di sini saya mempunyai 3 persamaan, yaitu persamaan yang pertama berbunyi 2x ditambah 2y ditambah 3z sama dengan 22. Kemudian persamaan yang kedua itu 3x min y ditambah 4z sama dengan 19. Kemudian persamaan yang ketiga 5x ditambah y ditambah 2z sama dengan 21. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya dengan menggunakan metode substitusi? Seperti yang sudah saya jelaskan pada langkah-langkahnya, yaitu kita pilih salah satu persamaan yang paling sederhana. Di sini saya memilih persamaan yang ketiga, yaitu 5x ditambah y ditambah 2z sama dengan 21. Kemudian dari situ kita ubah atau kita bentuk yang lebih sederhana, yaitu menjadi y sama dengan min 5x kemudian min 2z ditambah 21, sehingga dari sini kita bisa terbentuk persamaan yang keempat. Kemudian dari kita substitusikan persamaan yang keempat itu ke persamaan yang kedua atau ke persamaan yang lainnya. Kalau di sini saya memilih ke persamaan yang kedua ya. Nah, bahwa persamaan yang kedua berbunyi 3x min y ditambah 4z sama dengan 19. Otomatis nilai variabel y pada persamaan yang kedua itu kita ganti dengan persamaan yang keempat, sehingga menjadi 3x min buka kurung min 5x min 2z ditambah 21. Kemudian ditambah 4z sama dengan 19, sehingga menjadi 3x ditambah 5x ditambah 2x min 21 ditambah 4z sama dengan 19, sehingga kemudian kita operasionalkan, yaitu menjadi 8x ditambah 6z sama dengan 40. Nah, 8x ditambah 6z sama dengan 40 ini adalah persamaan baru, yaitu persamaan yang kelima.
Kemudian langkah berikutnya itu adalah mensubstitusikan lagi persamaan keempat. Kalau tadi kita sudah menggunakan persamaan yang kedua, kita ganti persamaan yang lainnya, yaitu adalah persamaan yang satu. Persamaan satu itu adalah 2x ditambah 2y ditambah 3z sama dengan 22. Nah, nilai variabel y pada persamaan yang pertama itu kita ganti ke persamaan yang keempat, sehingga menjadi 2x ditambah 2 dikali atau buka kurung min 5x min 2z ditambah 21 ditambah 3z sama dengan 22. Sehingga kita sederhanakan ya, menjadi 2x min 10x min 4z ditambah 42 ditambah 3z sama dengan 22. Sehingga kalau kita operasionalkan yang lebih sederhana itu adalah hasilnya sama dengan min 8x min z sama dengan min 20. Nah, min 8x min z sama dengan min 20. Nah, ini adalah persamaan yang keenam ya. Kemudian langkah berikutnya, bahwa persamaan yang kelima dan persamaan yang keenam kita akan memperoleh yaitu sistem persamaan linear dua variabel, dan kita akan selesaikan dengan metode substitusi. Dari persamaan 5 dan persamaan 6 kita akan menyelesaikan dengan metode substitusi ya, dimana bahwa persamaan yang kelima tadi adalah 8x ditambah 6z sama dengan 40. Kemudian persamaan yang keenam itu adalah min 8x min z sama dengan min 20. Kemudian kita selesaikan dengan metode substitusi, yaitu kita peroleh menjadi z sama dengan min 8x plus 20. Nah, z sama dengan min 8x plus 20 ini adalah persamaan yang baru, yaitu adalah persamaan yang ketujuh. Kemudian langkah berikutnya yaitu adalah mensubstitusikan lagi ya, bahwa persamaan 7, kemudian saya pilih ke persamaan yang kelima. Bahwa persamaan yang kelima tadi berbunyi 8x ditambah 6z sama dengan 40, sehingga bahwa variabel z itu kita ganti nilainya dengan persamaan yang ketujuh ya, sehingga menjadi 8x ditambah 6 dikali, yaitu z-nya kita ganti persamaan yang ketujuh min 8x plus 20 sama dengan 40. Kemudian kita selesaikan menjadi 8x min 48x plus 120 sama dengan 40, sehingga menjadi, kalau kita operasionalkan, yaitu menjadi min 40x sama dengan min 80, sehingga kita peroleh nilai variabel x-nya itu adalah 2. Kemudian setelah kita temukan nilai variabel x sama dengan 2, kemudian nilai x sama dengan 2 itu kita substitusikan lagi ke persamaan 7. Sehingga bahwa persamaan 7 tadi adalah berbunyi z sama dengan min 8x plus 20 sama dengan, berarti x-nya kita ganti dengan 2, berarti min 8 dikali 2 ditambah 20. Sehingga kita selesaikan hasilnya sama dengan, yaitu adalah min 16 tambah 20, hasilnya z sama dengan 4. Kemudian kita sudah memperoleh nilai dua variabel, yaitu variabel x dan variabel z. Berarti kan kita tinggal mencari nilai variabel yaitu y. Kalau sudah kita temukan, kita boleh mensubstitusikan dari persamaan semula, bahwa kita bisa memilih persamaan satu boleh, persamaan yang kedua atau persamaan yang ketiga. Di sini saya yaitu memilih ke persamaan ketiga. Persamaan ketiga yang paling sederhana yaitu adalah 5x ditambah y ditambah 2z sama dengan 21. Sehingga nilai variabel x dan z pada persamaan yang ketiga ini kita masukkan nilainya, sehingga x-nya kita ganti 2, kemudian z-nya kita ganti 4, sehingga kita operasionalkan menjadi 5 dikali 2 ditambah y ditambah 2 dikali 4 sama dengan 21, sehingga 10 ditambah y ditambah 8 sama dengan 21. Kita operasionalkan lagi, hasilnya menjadi 18 ditambah y
sama dengan 21. Sehingga kita peroleh Y-nya sama dengan 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya kita peroleh yaitu 2, 3, dan 4. Sehingga nilai X-nya 2, Y-nya 3, Z-nya 4. Selanjutnya yaitu adalah yang kedua, yaitu menggunakan metode eliminasi. Nah, bagaimana sih penyelesaian SPLTV dengan metode eliminasi? Kalau eliminasi, langkah pertamanya itu adalah bahwa kita mengeliminasi. Arti dari eliminasi itu adalah menghilangkan. Nah, di sini kita eliminasi atau kita hilangkan salah satu variabel X atau Y atau Z. Nah, nanti sehingga kita akan memperoleh sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian setelah itu langkah berikutnya yaitu adalah menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel tadi pada langkah ke-1. Itu akan kita peroleh yaitu nilai dua variabel X dan Y atau X dan Z atau Y dan Z. Nah, kalau kita sudah memperoleh nilai dua variabel tadi dengan cara mengeliminasi atau menghilangkan salah satu variabel ya. Kemudian langkah berikutnya itu adalah mensubstitusikan nilai-nilai variabel yang diperoleh pada langkah yang kedua ke salah satu persamaan yang semula. Nah, persamaan yang semula tadi seperti yang sama, kita bisa memilih persamaan yang ke-1 atau persamaan yang kedua atau persamaan yang ketiga. Di sini ada contoh ya, nanti saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan metode eliminasi. Nah, di sini contohnya, di sini persamaannya diketahui bahwa persamaan yang pertama itu adalah X ditambah 2Y min 3Z sama dengan min 4. Kemudian persamaan yang kedua itu adalah 2X min Y ditambah Z sama dengan 3. Kemudian persamaan yang ketiga itu adalah 3X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 10. Nah, di sini kita akan mencari nilai variabel dari X, Y, dan Z itu menggunakan metode eliminasi. Nah, kita jawab ya. Nah, mari kita jawab dari ketiga persamaan itu menggunakan metode eliminasi, yaitu atau menghilangkan salah satu variabel. Di sini saya memilih mengeliminasi persamaan 1 dan kedua. Tadi bahwa persamaan 1 berbunyi X ditambah 2Y min 3Z sama dengan min 4. Kemudian persamaan yang kedua itu saya kalikan dengan 3 supaya nanti bisa saya hilangkan, yaitu saya memilih menghilangkan atau mengeliminasi variabel Z. Sehingga persamaan yang kedua itu saya kalikan dengan 3 menjadi 6X min 3Y ditambah 3Z sama dengan 9. Nah, ini tuh berasal dari kita kalikan semua nilai ini, persamaan ini kita kalikan dengan 3 ya. Nah, sehingga dari situ kita bisa menghilangkan yaitu variabel Z, yaitu tandanya yaitu plus, sehingga menjadi hasilnya 7X min Y sama dengan 5. Nah, ini akan terbentuk persamaan yang baru, yaitu adalah persamaan yang keempat. Kemudian langkah berikutnya kita eliminasi lagi, yaitu di sini saya mengeliminasi persamaan yang kedua dan persamaan yang ketiga. Tadi kan saya sudah menggunakan persamaan 1 dan 2, di sini saya menggunakan 2 dan 3. Nah, dari persamaan yang kedua dan ketiga, kalau yang pertama tadi kita sudah mengeliminasi variabel Z, usahakan ketika eliminasi berikutnya itu kita buat eliminasi variabel yang sama supaya nanti cepat dan mudah dalam menemukan nilai variabelnya. Nah, di sini bahwa persamaan 2 berbunyi 2X min Y ditambah Z sama dengan 3. Kemudian pada persamaan ketiga berbunyi 3X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 10. Karena kita menghilangkan variabel Z, kita tidak perlu mengalihkan variabel Z lagi ya, karena kan sudah sama nilainya, sehingga tinggal dikurangi saja menjadi min X
min 3Y sama dengan min 7. Nah, min X min 3Y sama dengan min 7 ini nanti terbentuk persamaan baru, yaitu adalah persamaan yang kelima. Kemudian setelah kita peroleh persamaan keempat dan kelima ini nanti, kita eliminasi lagi, yaitu menghilangkan variabel, yaitu variabel X. Sebenarnya variabel Y juga boleh ya, tergantung mana yang sekiranya ingin dihilangkan atau dieliminasi. Kalau persamaan 4 tadi adalah 7X min Y sama dengan 5. Kemudian persamaan yang kelima itu adalah min X min 3Y sama dengan min 7. Nah, karena saya ingin menghilangkan Y, maka persamaan yang 4 itu saya kalikan dengan 3. Sehingga kalau saya kalikan dengan 3 menjadi 21X min 3Y sama dengan 15. Kemudian persamaan yang kelima kita kurangi dengan persamaan yang kelima, yaitu min X min 3Y sama dengan min 7. Sehingga kita peroleh hasilnya yaitu 22X sama dengan 22. Sehingga kita temukan variabelnya yaitu variabel X. Hasilnya itu adalah sama dengan 1. Setelah kita eliminasi persamaan 4 dan 5, kita menemukan nilai variabel X yaitu sama dengan 1, maka kita eliminasi lagi persamaan 4 dan 5 untuk menemukan nilai variabel Y. Di mana tadi diketahui bahwa persamaan 4 sudah kita temukan ya, yaitu 7X min Y sama dengan 5. Kemudian persamaan yang kelima, min X min 3Y sama dengan min 7. Nah, karena kita mencari nilai variabel Y, maka kita harus mengeliminasi yaitu nilai X. Dengan yaitu persamaan yang kelima kita kalikan dengan 7 supaya nilai X-nya bisa dieliminasi. Sehingga persamaan yang keempat itu tetap ya 7X min Y sama dengan 5. Kemudian persamaan yang kelima sudah kita kalikan 7 menjadi min 7X min 21Y sama dengan min 49. Kita eliminasi dengan menambahkan, yaitu hasilnya menjadi min 22Y sama dengan min 44. Maka Y-nya akan ketemu yaitu positif 2 atau plus 2. Kemudian setelah kita menemukan variabel X dan Y, maka langkah berikutnya itu adalah mensubstitusikan nilai variabel X dan Y ke salah satu persamaan. Di sini saya memilih persamaan yang paling sederhana, yaitu adalah persamaan kedua. Bahwa persamaan yang kedua berbunyi 2X min Y ditambah Z sama dengan 3. Sehingga X-nya kita ganti 1, Y-nya kita ganti 2. Kemudian kita temukan nilai Z-nya, yaitu Z-nya ketemu sama dengan 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya sudah kita peroleh bahwa nilai X-nya sama dengan 1, nilai Y-nya sama dengan 2, nilai Z-nya sama dengan 3. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari metode eliminasi dalam penyelesaian SPLTP. Langkah yang ketiga yaitu menggunakan metode gabungan dari substitusi dan eliminasi. Di sini bahwa metode gabungan atau dari substitusi dan eliminasi itu bahwa jika koefisien X atau Y atau Z pada ketiga persamaan tidak sama, maka kita dapat menyamakannya dengan cara mengalihkan salah satu persamaan, yaitu dengan suatu bilangan, sehingga nanti koefisien variabel itu kita bisa eliminasi menjadi sama. Kemudian setelah kita mengeliminasi variabel, untuk mencari nilai variabel yang lain, maka kita gunakan metode substitusi. Nah, di sini misalkan ada contoh. Contohnya di sini soal cerita. Diketahui bahwa Zianka, kemudian Safwa, dan Luna itu berbelanja di sebuah toko buku secara bersamaan, di mana bahwa Zianka itu membeli 3 set pensil
4 penghapus, dan 1 buku tulis. Kemudian Safma itu membeli 6 set pensil, 2 penghapus, dan 1 buku tulis. Kemudian Luna juga membeli 2 set pensil, 5 penghapus, dan 10 buku tulis. Di kasir, Zianka membayar 83.000, sedangkan Safa itu membayar yaitu 86.000. Kemudian Luna juga membayar 158.000. Nah, di sini yang ditanyakan itu adalah berapa harga masing-masing benda tersebut. Nah, ini juga sama, kita bentuk persamaannya dulu dalam menjawab ya, dimana bahwa di sini ada 3 variabel yaitu atau 3 barang, dimana barang yang pertama itu adalah pensil, barang yang kedua itu adalah buku tulis, barang yang ketiga itu adalah barang yang kedua itu adalah penghapus, kemudian barang yang ketiga itu adalah buku tulis. Nah, seperti biasa, kita misalkan bahwa satu set pensil tadi kita misalkan sebagai variabel X, kemudian penghapus tadi kita misalkan sebagai variabel Y, kemudian buku tulisnya itu kita misalkan sebagai variabel Z. Nah, setelah kita membentuk variabelnya, kita bisa menyusun persamaannya dari kalimat-kalimat tersebut ya. Nah, dimana bahwa kita bisa membentuk persamaan yang pertama tadi yaitu Zianka ya, pembeliannya Zianka, kita bisa membentuk yaitu persamaan 3X ditambah 4Y ditambah Z dengan pembayarannya itu sama dengan 83.000. Kemudian persamaan yang kedua yaitu pembeliannya si Safwa ya, yaitu adalah 6X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 86.000. Kemudian persamaan yang ketiga yaitu dari si pembelian Luna itu adalah 2X ditambah 5Y ditambah 10Z sama dengan 158.000. Kemudian dari persamaan 1, 2, dan 3 ini kita eliminasi. Langkah pertama kita eliminasi karena kita menggunakan metode gabungan ya. Nah, dalam mengeliminasi kita boleh memilih persamaan 1, 2, atau 3 ya. Nah, saya di sini memilih persamaan 1 dan persamaan kedua. Dimana bahwa persamaan yang pertama yaitu 3X ditambah 4Y ditambah 4Z sama dengan 83.000. Kemudian persamaan yang kedua itu 6X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 86.000. Nah, di sini kita eliminasi atau kita hilangkan salah satu variabel. Kita pilih yang paling bersama sederhana, kita pilih yaitu Z karena kebetulan itu koefisiennya sama. Langsung kita kurangi ya. Nah, sehingga diperoleh hasilnya yaitu min 3X ditambah 2Y sama dengan min 3.000. Nah, di sini kita bisa memperoleh persamaan baru yaitu persamaan yang keempat. Setelah itu kita peroleh persamaan 4, kita eliminasi lagi yaitu persamaan. Kalau yang tadi sudah pakai persamaan 1 dan 2, saya di sini memilih persamaan yaitu yang kedua dan ketiga. Dimana bahwa persamaan yang kedua itu berbunyi 6X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 86.000. Kemudian persamaan yang ketiga yaitu 2X ditambah 5Y ditambah 10Z sama dengan 158.000. Kemudian di sini kita eliminasi. Upayakan kita mengeliminasinya variabelnya sama dari yang sebelumnya ya, yaitu yang kalau yang pertama tadi kita sudah menghilangkan variabel Z, otomatis yang eliminasi kedua kita eliminasi lagi yaitu variabel Z, yaitu dengan kalau pada persamaan yang kedua karena kita menghilangkan variabel Z, maka persamaan yang kedua kita kalikan dengan 10. Kemudian persamaan ketiga kita kalikan tetap yaitu kalikan dengan 1.
Kalau persamaan yang kedua kita kalikan dengan 10, maka kita peroleh hasilnya menjadi 60X ditambah 20Y ditambah 10Z sama dengan 860.000. Kemudian persamaan yang ketiga tetap ya, karena kita kalikan dengan 1, yaitu 2X ditambah 5Y ditambah 10Z sama dengan 158.000. Kemudian di sini kita bisa mengeliminasi, yaitu kita eliminasi Z, itu hasilnya tinggal menjadi 58X ya ditambah 15Y sama dengan 702.000. Nah, dari sini kita juga akan memperoleh persamaan baru, yaitu adalah persamaan yang kelima. Nah, setelah kita mengeliminasi dari persamaan 1 dan 2, kemudian 2 dan 3, kita memperoleh yaitu persamaan baru, yaitu persamaan dua variabel, yaitu persamaan keempat dan kelima, di mana bahwa persamaan keempat itu tadi min 3X plus 2Y sama dengan min 3.000. Kemudian persamaan yang kelima itu adalah 58X plus 15Y sama dengan 702.000. Kemudian dari persamaan keempat dan 5 ini kita eliminasi lagi, kita hilangkan, yaitu kita pilih salah satu. Di sini saya menghilangkan yaitu variabel Y, sehingga untuk biar koefisiennya sama bisa dieliminasi. Persamaan yang keempat saya kalikan dengan 15, kemudian persamaan yang kelima saya kalikan dengan 2, sehingga persamaan yang keempat diperoleh min 45X ditambah 30Y sama dengan min 45.000. Kemudian persamaan yang kelima diperoleh setelah dikalikan dengan 2, diperoleh 116X ditambah 30Y sama dengan 1.404.000. Dari sini kita peroleh, yaitu kita eliminasi Y-nya, sehingga kita peroleh min 161X sama dengan min 1.449.000, sehingga diperoleh nilai X-nya yaitu ketemu 9.000. Setelah ketemu nilai variabel X-nya yaitu 9.000, kita bisa mensubstitusikan ke persamaan 4 atau ke persamaan 5. Saya di sini memilih ke persamaan 4, yaitu persamaan 4 berbunyi min 3X ditambah 2Y sama dengan min 3.000. Sehingga bahwa X-nya kita ganti dengan 9.000 menjadi min 3 dikali 9.000 ditambah 2Y sama dengan min 3.000, sehingga diperoleh min 27.000 ditambah 2Y sama dengan min 3.000, sehingga diperoleh nilainya yaitu 2Y sama dengan 24.000, Y-nya ketemu 12.000. Nah, di sini kita sudah bisa menemukan yaitu nilai dua variabel, yaitu dari nilai X dan nilai variabel Y. Setelah kita menemukan nilai variabel X dan Y, kemudian langkah berikutnya kita dalam mencari nilai Z, kita bisa mensubstitusikan ke salah satu persamaan yang semula. Bisa menggunakan persamaan 1, persamaan 2, atau persamaan yang ketiga. Di sini saya menggunakan persamaan 1 ya, yaitu persamaan 1 berbunyi 3X ditambah 4Y ditambah Z sama dengan 83.000, sehingga X-nya kita ganti dengan 9.000, Y-nya kita ganti dengan 12.000, maka hasilnya menjadi 3 dikali 9.000 ditambah 4 dikali 12.000 ditambah Z sama dengan 83.000 ya, sehingga hasilnya diperoleh 27.000 ditambah 48.000 ditambah Z sama dengan 83.000, sehingga 75.000 ditambah Z sama dengan 83.000, maka Z-nya ketemu 8.000, yaitu berasal dari mana 75.000-nya kan pindah ruas ke kanan, sehingga kita bisa memperoleh sudah ketemu nilai variabel X, Y, dan Z, maka kita sudah bisa menjawab
pertanyaan tadi, maka harga satu set pensil itu adalah 9.000, kemudian harga satu penghapus itu adalah 12.000, dan harga satu buku tulis tadi adalah 8.000. Nah, itu adalah cara atau penyelesaian SPLTV dengan menggunakan metode gabungan, yaitu eliminasi dan substitusi. Maka kita bisa memilih langkah mana yang menurut kalian paling mudah untuk menerapkan mencari nilai SPLTV. Kalian bisa menggunakan eliminasi, bisa menggunakan substitusi, bisa menggunakan gabungan. Tapi kalau rata-rata sih biasanya paling mudah adalah menggunakan metode gabungan. Maka kalian bisa menerapkan metode gabungan. Kalau tadi sudah berlatih menyelesaikan SPLTV dengan 3 metode, kemudian berikutnya di sini ada penyelesaian permasalahan masalah konseptual SPLTV. Di sini saya punya contoh soal. Contoh soalnya itu adalah seorang ayah mempunyai seorang anak laki-laki dan perempuan. Kemudian umur ayah itu diketahui 4 kali lebih tua dari umur anak laki-lakinya. Dan anak laki-lakinya tersebut lebih tua 4 tahun dari anak perempuannya. Di sini jika 3 tahun yang akan datang umur ayah adalah 5 kali umur anak perempuannya, berapakah jumlah umur mereka sekarang? Nah, ini adalah contoh soal, yaitu masalah konseptual SPLTV ya. Nah, dalam menjawab sama, yaitu kita jawab di sini ada 3 orang ya, yaitu ada ayah, kemudian ada anak laki-laki, dan ada anak perempuan. Kemudian dalam penyelesaiannya, ayah itu kita misalkan sebagai variabel X, kemudian anak laki-laki kita misalkan sebagai variabel Y, kemudian anak perempuan kita misalkan sebagai variabel Z. Setelah kita menyusun variabelnya, kita akan membentuk persamaannya, yaitu atau model matematikanya, yaitu yang pertama, persamaan yang pertama itu adalah X sama dengan 4Y. Karena yang diketahui tadi kan pertama bahwa umur ayah itu 4 kali lebih tua dari umur anak laki-lakinya. Kemudian persamaan yang kedua itu adalah Y sama dengan Z ditambah 4. Itu diperoleh dari kalimat bahwa anak laki-lakinya lebih tua 4 tahun dari anak perempuannya. Kemudian persamaan yang ketiga yaitu adalah bahwa X ditambah 3 sama dengan 5 dikali Z ditambah 3. Kenapa seperti itu? Karena tadi diketahui bahwa jika 3 tahun yang akan datang, itu umur ayah adalah 5 kali umur anak perempuannya. Sehingga maka persamaannya terbentuk menjadi X ditambah 3 sama dengan 5Z ditambah 15. Di sini terbentuk persamaan yang ketiga itu 3-nya pada ruas kiri itu saya bawa ke ruas kanan sehingga menjadi X sama dengan 5Z plus 12. Nah, ini adalah persamaan yang ketiga yang sudah kita sederhanakan. Sehingga SPLTV yang terbentuk itu adalah persamaan 1X sama dengan 4Y, persamaan yang kedua Y sama dengan Z plus 4, kemudian persamaan yang ketiga itu adalah X sama dengan 5Z ditambah 12. Kemudian dari sini kita selesaikan menggunakan metode gabungan, yaitu dengan mengeliminasi persamaan ketiga dan persamaan yang kedua. Persamaan yang ketiga itu adalah X sama dengan 5Z ditambah 12. Kemudian persamaan yang kedua Y sama dengan Z ditambah 4. Di sini nanti kita bisa menghilangkan yaitu variabel Z. Untuk menghilangkan variabel Z,
Untuk persamaan yang ketiga, kita kalikan 1 ya, karena koefisiennya itu situ 5. Kemudian pada persamaan yang kedua, itu kita samakan dengan persamaan ketiga, yaitu dengan kita kalikan 5. Sehingga menjadi X sama dengan 5Z ditambah 12. Kemudian 5Y sama dengan 5Z ditambah 20. Nah, dari persamaan 3 dan 2 itu kita eliminasi atau dengan mengurangkan, yaitu hasilnya menjadi X min 5Y sama dengan min 8. Nah, di sini X min 5Y sama dengan min 8 itu adalah persamaan baru, yaitu persamaan yang keempat. Nah, setelah kita peroleh persamaan yang keempat, yaitu X min 5Y sama dengan min 8, langkah berikutnya yaitu adalah mensubstitusikan persamaan 1 ke persamaan 4, di mana bahwa persamaan 1 tadi adalah X sama dengan 4Y, kemudian kita masukkan ke persamaan 4, yaitu X-nya kita ganti dengan 4Y, menjadi 4Y min 5Y sama dengan min 8. Kita selesaikan menjadi hasilnya yaitu Y sama dengan 8. Setelah kita peroleh nilai Y, maka kita ganti lagi, yaitu mensubstitusi nilai Y ke persamaan 4. Sehingga diperoleh X min 40 sama dengan min 8, sehingga X-nya min 40-nya kita bawa ke ruas kanan menjadi 40, menjadi X 40 min 8 sama dengan 32. Setelah itu kita bisa peroleh nilai variabel X dan Y, tinggal mencari nilai variabel Z. Maka langkah yang terakhir yaitu mensubstitusikan nilai Y sama dengan 8 ke persamaan 2. Bahwa persamaan yang kedua tadi berbunyi Y sama dengan Z plus 4. Y-nya kita ganti 8 sama dengan Z plus 4. Sehingga menjadi Z-nya ketemu sama dengan 4. Sehingga yang ditanyakan tadi adalah jumlah umur mereka sekarang. Maka dari variabel X, Y, dan Z itu kita jumlahkan, yaitu X-nya 32, kemudian Y-nya 8, kemudian 4, Z-nya itu adalah 4. Kita jumlahkan, maka totalnya sama dengan 44. Maka jumlah umur mereka sekarang itu adalah 44 tahun. Nah, itu tadi adalah contoh dari penyelesaian permasalahan konseptual SPLTV. Nah, ini yang bisa saya jelaskan ya. Cukup sampai di sini dulu untuk SPLTV-nya. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.